Kemudian suku kita ini sambungan dari kajian bahasa sampaikan tadi malam dengan judul memelihara semangat dari nilai-nilai hijrah. Memelihara semangat dan nilai-nilai hijrah. Landasan ayatnya di antaranya surat At-Taubah surat ke-9 ayat 20 sampai 22. Dalam hadis membacakan itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, wa hajaru, dan mereka mau berhijrah, wajahadu, serta berjihad, bersungguh-sungguh, fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri mereka, aqwam darajatan inda Allah, mereka mendapatkan derajat yang tertinggi, yang teragung di sisi Allah. Ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang benar-benar beruntung. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannat. Tuhan mereka memberi berita gembira kepada mereka berupa kucuran rahmat, keriduan, dan sampai mulus nanti masuk surga. Lahum fiha na'imun muqim, untuk mereka di dalamnya ada kenikmatan yang kekal. Khalidina fiha, mereka pun juga kekal di dalamnya. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya hanya di sisi Allah sajalah balasan yang teramat agung. Kemudian tambah lagi dengan surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 218. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang mau berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shallallahul Azim. Berdasarkan kedua kelompok ayat ini, kita dapatkan intisarinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki kepada hambanya untuk senantiasa berada dalam semangat hijrah. Dan dalam ayat surat At-Taubah ayat 20 tadi, hijrah itu digandengkan dengan iman dan jihad. Itu pesannya adalah perjuangan kita untuk meneruskan semangat dan nilai-nilai kita adalah senantiasa diiringi dengan semangat menjaga iman dan sungguh-sungguh di jalan. Itu intisari. Oleh karena memang peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah yang dijadikan dasar Khalifah Umar bin Khattab untuk menetapkan manajemen Islam pada manusia, itu sangatlah fenomenal sekali, sangatlah luar biasa peristiwa itu. Bagaimana luar biasanya? Melalui
sampai mereka juga mempercayakan rencana akan membunuh Rasulullah di Mekah. Nah, setelah Rasulullah diperintah oleh Allah dengan kaum muslimin hijrah ke Madinah, tinggalkan Mekah yang seperti itu, berbeda sekali situasi kondisi yang ditemui oleh Rasulullah, di mana ketika sampai di Madinah, Rasulullah dengan kaum muslimin benar-benar diistimewakan, disambut dengan begitu gegap gempita. Bahkan ada semacam nasyidkah atau qasidah menyambut kedatangan rombongan Rasulullah dan Muhajirin, yang kita kenal nama sebutannya sholawat badar. Tola'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'anil idha. Itu diulang-ulang. Itu artinya telah muncul bulan purnama atas kita. Jadi, kaum Ansor dan masyarakat Madinah itu menganggap Rasulullah itu seperti mereka kedatangan malam purnama, bulan purnama di malam hari. Di kegelapan datang bulan purnama, sehingga malam itu nyaris kayak siang. Yang datang di sela-sela relung-relung perjuangan yang luar biasa. Wajiblah atas kita mensyukuri, karena dia akan terus mengajak kita ke jalan Allah. Waktu mana dari sholawat badar itu. Dan kemudian kaum Ansor juga melayani saudaranya Muhajirin dengan luar biasa. Mereka sambut dengan penuh kehangatan, dan kemudian mereka tawarkan, kalian telah meninggalkan kampung kalian, kota kalian, yang tempat kalian dilahirkan, dibesarkan, ada sanak famili, keluarga, yang kalian tinggalkan juga karena mereka tidak muslim, ya kan? Dan harta benda kalian juga tidak seberapa kalian bawa. Nah, sekarang kalian sudah di sini, maka jadikanlah kami saudara kalian. Dan kami akan menjadikan kalian juga saudara kami. Bahkan kami sudah merencanakan untuk memberikan apapun yang bisa kami bagi ke kalian. Maka kaum Ansor itu ada yang menawarkan, nah silakan, ini ada rumah saya berapa kapling, nah, ada 1-2 saya berikan. Nah, ada pula yang mengasih usaha dagangnya, tokonya, kedainya dan sebagainya. Ada juga yang menyerahkan ini usaha ternak, yang menyerahkan kebun, dan banyak yang mereka serahkan kepada kaum Muhajirin, sehingga Rasulullah sangat gembira dengan suasana hangat seperti itu. Nah, bersama mereka lah Rasulullah kemudian memulai kehidupan baru dengan membangun Masjid Quba dulu di daerah Quba. Bagi Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh atau umroh saja baru, nah biasanya selalu dibawa ke Masjid Quba. Itulah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah setelah beliau hijrah ke Madinah. Ya, berarti sudah berapa tahun kemudian? Selama
Madinah namanya. Itu Yasrib. Bersama kaum Ansor juga kaum Muhajirin, Rasulullah kemudian mengajak mereka membangun masjid pula di pusat kota Yasrib, yaitu Masjid Nabawi. Yang sekarang kalau kita haji dan umroh juga akan ada beberapa lama kita bisa sholat berjamaah di Masjid Nabawi yang luar biasa besarnya dan indahnya. Mari Bapak Ibu yang belum haji, belum umroh, niatkan ya, untuk juga bisa sampai ke tanah suci. Sekiranya tercapai oleh kita, mudah-mudahan niat itu diteruskan oleh anak cucu kita. Ada keturunan kita yang juga nanti menyampaikan niat suci kita ke tanah suci. Nah, kalau secara berangkat haji, mungkin kalau belum daftar, sekarang daftarnya untuk Sumatera Barat, antriannya sekarang sudah sampai 27 tahun. Tapi kalau tahun besok akan bertambah lagi. Jalan antriannya. Jadi kalau sekarang daftar umur sudah 60, berarti nanti sampai antriannya umur 87. Kira-kira masih sehat. Bayo aja di sekolah. Kalau sudah, Dia 80 ya. nah, kalau kemampuan ada dan belum daftar haji, ingin ke tanah suci, umur kita sudah 60 lebih, nah, mungkin sambungkanlah itu dengan berangkat umroh. Jangan berangkat umroh yang pertama yang bisa membimbing kita sampai ke tanah suci. Bapak Ibu, nah dari berapa masjid kemudian berkembang menjadi banyak masjid di Madinah, itulah Rasulullah membina umat Islam. Dari hasil pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap umat Islam, Muhajirin dan Ansor, maka muncullah masyarakat Madinah yang begitu baiknya, begitu jadi teladan, sehingga itu membuat masyarakat Madinah yang sebelumnya masih ada yang Yahudi, masih ada yang Nasrani, itu berbondong-bondong masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Dan dari suasana seperti itu, kemudian masyarakat Madinah itu segera sepakat untuk mengangkat Nabi menjadi pemimpin di Madinah. Jadi kalau disebut Madinah itu kota, maka mereka angkat Nabi Muhammad waktu itu jadi wali kota Madinah. Nabi dan Rasul jadi pemimpin mereka. Rasulullah memimpin dengan sebaik-baiknya. Alhasil apa? Semakin luar biasalah peradaban masyarakat Madinah. Di Madinah menjadi begitu bercahaya, begitu indahnya, begitu aman, begitu tertib kehidupan, dan masyarakatnya kemudian juga makmur dan sejahtera. Dan ternyata tidak hanya Madinah. Menjelang Fathu Mekah sampai wafat Rasulullah, Mekah pun kemudian juga menyusul, mengikuti berbondong-bondong masuk Islam. Dan sampailah menjelang Rasulullah wafat, sudah umumnya Arab masuk Islam. Dan sampai mewarnai 2/3 dunia. Karena Rasulullah tidak sampai keliling kemana-mana ke dunia, tapi pengaruh dari apa yang terjadi di Madinah itu juga sampai ke luar Arab. Apa intinya yang kita ambil? Marilah kita teruskan semangat dan nilai-nilai hijrah itu, agar kita juga
bersama Rasulullah di akhirat nanti. Nah, kalau dapat itu kedekatan barisan kita dengan rombongan Rasulullah dan sahabat nanti. Tidak jauh, walaupun secara massa kita jauh, tapi dengan semangat kita akan didekatkan nanti dengan rombongan Rasulullah dan sahabat itu. Ya kan? Bahkan bisa jadi kita akan sangat beruntung dengan memiliki semangat juga menjaga nilai-nilai hijrah. Maka pada kesempatan ini Bapak saya pilihkan, mari kita jaga semangat dan nilai-nilai hijrah dalam 4 hal. Pertama, dalam hal keimanan. Kita jaga iman kita kepada Allah dan seluruh rukun iman yang 6 tanpa tergoyahkan sedikit pun dengan apapun godaannya. Kita tetap kokoh menjaga keimanan kita yang merupakan dasar dari keislaman kita. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 177. Nyatanya ada sebagian umat kita hanya diuji oleh Allah dengan kemiskinan, lalu goyah imannya. Ada orang muslim yang menawarkan lakukan ini dan itu, kemudian diterima, sampai lalu diajak untuk masuk agama mereka, mau aja. Itu kan berarti lemah sekali imannya. Kalau sampai di mana lah materi dunia. Dan itu juga yang sudah mampu, cuma karena ada haus kekuasaan dan sebagainya, mau saja melanggar syariat Islam. Itu juga menunjukkan lemahnya iman. Misalnya untuk mendapatkan jabatan, sogok menyogok dan lain sebagainya. Jangan. Biarlah kita tidak dapat jabatan apapun daripada kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga terus keimanan kita. Rasulullah dengan sahabat Muhajirin, mereka mau hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Apa yang mereka cari? Bukan keuntungan duniawi, tapi menyelamatkan iman. Karena ketika di Mekah sulit sekali mereka menjaga, apalagi tumbuh kembangnya iman dengan baik di Mekah, tidak bisa. Nah, maka di Madinah itu iman mereka tumbuh kembang dengan sangat subur. Nah, bagi kita ini yang pertama. Yang kedua, kita pelihara semangat dan nilai-nilai hijrah dalam hal ibadah. Marilah kita jadikan ibadah itu sebagai tugas utama kita terus hidup di dunia ini. Dan memang itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka beribadah kepadaku. Jadi itu tugas utama manusia hidup di dunia ini, beribadah kepada. Tugas-tugas yang lain itu cuma tugas tambahan aja. Tugas kita bekerja, tugas kita berkeluarga, itu tugas tambahan aja. Dengan kasih sayang Allah, kalau itu dikerjakan oleh orang taat beribadah, itu juga dinilai ibadah. Orang yang taat beribadah, mengurus keluarga dinilai ibadah. Jika dia bekerja, bekerjanya juga dinilai ibadah. Kalau dia orang taat beribadah. Tapi kalau dia tidak taat beribadah, jadi sia-sia semua. Dia mengurus keluarga, tidak ada nilainya di sisi Allah. Dia bekerja, tidak ada nilainya di sisi Allah. Apalah arti hidup kita? Nah, kalau kita tidak dinilai, tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihargai oleh sesama saja, sudah tidak enak badan kita. Apalagi tidak dihargai oleh Allah. Nah, mau kemana kita cari? Nah, alam ini semuanya milik Allah. Ya kan? Jadi kita jangan
kondisi-kondisi itu, berjamaah terus sholat 5 waktu kita. Kalaulah Rasulullah dengan sahabat itu, mereka menempuh perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah sejauh 500 kilometer. Masa kita cuma beberapa meter saja jarak rumah ke masjid, tidak mampu berjalan, ya kan? Meninggalkan rumah itu. Lemah sekali semangat hijrah beribadahnya. Itulah yang saya sering renungkan. Apa yang ada di pemikiran dan hati umat kita? Rumahnya tidak terlalu jauh dari masjid, tapi tidak ada semangat sholat berjamaah. Kira-kira kalau kita persentase rata-rata umat kita se-Indonesia kah, atau Sumatera Barat atau se-Bukit Tinggi kita ini, ada berapa persen yang rajin sholat berjamaah? 50% tidak sampai kan? 55% belum kan? Yang paling 10% yang rajin berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan termasuk kita ini semua itu. Alhamdulillah. Tapi ada 90% yang umat kita yang malas sekali sholat berjamaah. Belum lagi ada juga umat kita yang masih tidak sholat. Astagfirullahaladzim. Tidak sholat. Itu tidak sadar tujuan hidupnya apa ke dunia ini. Kalau gitu, generasi muda kita, saya tadi sempat juga buka HP, ada kiriman video di WA tadi, yang kejadian di beberapa daerah, generasi muda kita balapan malam. Nah, saya berpikir itu mungkin nggak sholat isya mereka, nggak sholat isya. Mungkin ada juga yang mabuk-mabuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi siapa yang akan memberitahu kepada mereka tujuan hidup kita bukan itu, nak. Tujuan hidup kita beribadah pada Allah. Ini yang kita ingatkan. Ya. Jadi semangat hijrah beribadah itu kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita serta umat kita. Yang ketiga, kita pelihara semangat dan nilai-nilai hijrah dalam artian dalam hal akhlak mulia. Kalau masyarakat Arab yang ditemui oleh Rasulullah begitu rusaknya, tidak cuma mereka sudah jauh dari agama tauhid, mereka juga sangat rusak akhlaknya. Mereka suka berkelahi, bermusuhan, bahkan berbunuhan, ya, suka mabuk-mabuk, berzina dan sebagainya. Rusaknya masyarakat Arab jahiliyah waktu itu diperbaiki oleh Rasulullah sehingga mereka memiliki akhlak mulia. Nah, bagi kita ini juga kita jadikan kesempurnaan keislaman kita. Kita memiliki akhlak mulia. Rasulullah bersabda, "Akmalul mu'minina imanahum ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang sempurna imannya itu juga yang akhlaknya baik. Jadi kita tidak cuma kuat iman, taat beribadah, tapi juga sekaligus akhlak kita mulia. Tutur kata yang baik-baik saja, yang menyenangkan saja, yang menggembirakan saja, jauh dari marah-marah, caci maki, apalagi kata-kata yang tidak pantas mantapkan keluar dari mulut kita. Penuhi diri kita dengan kasih sayang, dengan lapang dada, dengan berpikir positif, husnuzon, berbaik sangka. Insya Allah itu akan lebih rahmat untuk kita juga dan lingkungan. Sementara umat kita juga banyak kita dengar suka marah-marah, mencaci maki, bahkan mudah saja kata-kata tidak baik keluar. Misalnya ada yang sampai bercarut. Astagfirullahaladzim. Bagi kita yang sudah terbina ketaatan kita, itu kita jauhi diri. Namun ini keempat yang terakhir, kita pelihara semangat dan nilai-nilai hijrah dalam hal tidak kita
apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasul, terutama yang diharamkan. Bersihkan hidup kita dari semua yang diharamkan. Kita tidak akan pernah mencuri dengan semua nama lainnya. Apa nama lain dari mencuri? Merampok, menjilat, maling, ya kan? Nah, sampai ke apa? Korupsi. Jauhi. Kemudian berjudi apapun, berjudi langsung maupun online, nggak ada bagi kita. Ya. Kemudian minuman keras dan perbuatan maksiat yang lain tidak mungkin kita kerjakan. Dan selalulah yakin bahwa pada semua yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yang diharapkan itu, kalau kita tidak mengerjakannya, selamat kita dari bahaya. Sementara kalau ada juga orang yang mengerjakannya, akan dapat bahaya. Baik bahaya di dunia ini langsung, dan nanti juga bahaya di akhirat ini. Berganda bahayanya. Ada juga umat kita yang masih suka berjudi dan mencuri, berzina. Bahkan yang paling menyakitkan, apa membuat bagaimana perasaan kita? Ada ayah kandung memperkosa anak kandungnya sampai melahirkan anak. Astagfirullahaladzim. Ayah penting apa itu? Dan minggu yang lalu heboh pemerintahan. Bahkan si ayah ini caleg pula sebelumnya. Cuma caleg gagal. Kiranya dia sudah melakukan itu kepada anaknya sejak anaknya SD. Nah, anak yang melahirkan itu sekarang masih SMP atau sudah SMA. Na'udzubillah. Ada pula yang di daerah lain berarti kakak kandung berzina sampai hamil pula sekarang. Ini lagi dulu kan Ustaz. Memang sudah edan sekali. Karena ini tidak sadar mereka bahwa apa yang sudah diharamkan oleh Allah itu bahaya. Udah situ, udah kamu bilang lo sekolah ini. Makanya Bapak Ibu, kita jauhi diri dan keluarga kita dari semua yang diharamkan. Malah di judi semakin berkembang. Malah amak-amak satu lo berjudi. Dan apalagi judi online sekarang ini. Menurut kabarnya, uang judi online yang beredar sekarang sudah sampai 500 triliun. Dan tidak cuma rakyat biasa kiranya yang main judi online, sudah ada pejabat dan anggota dewan. Anggota dewan mulai dari DPR RI sampai DPRD kabupaten kota. Sehingga ada yang membuat status kepada rakyat biasa, berhentilah lagi main judi online karena kalian sudah diwakili oleh anggota dewan. Iya udah Mas Ustaz. Enggak ada wakilin. Sudah Diwakili. sudah semakin tidak terkendali. Maka mari kita Kan ada yang kehilangan. kita tarik umat kita, kembalilah kepada Islam yang sebenarnya. Balilah. Pelihara semangat hijrah. Sahabat dulu Pak Ibu, ada di antara mereka yang sebelum masuk Islam melakukan hal-hal yang dilarang itu. Tapi setelah masuk Islam, kemudian turun ayat yang melarang perbuatan yang diharamkan itu. Bagaimana respon mereka? Mereka langsung meninggalkan itu semua. Misalnya ada sahabat lagi setelah masuk Islam masih minum minuman keras. Turun ayat melarang minuman keras. Apa yang mereka lakukan? Mereka buang semua kamar itu, arak itu. Setelah itu sampai akhir ayat tidak pernah lagi mereka meninggal kamar dan arak itu. Itu umat itu dari dulu minum tadi.
Begitu juga ada mereka yang masih berjudi. Turun ayat mengharamkan judi. Mereka buang permainan judi itu. Tak pernah lagi berjudi. Pada umat itu kan judi tapi kerajaan. Astagfirullahaladzim. Nah ini bagi kita jauhi. Inilah kajian kita Kita kepada gaji sebagai gaji. Semoga kita berombongan dengan Rasulullah dan sahabat nanti masuk surga. Kapan perlu dapat oleh surga kita nanti di surga nomor 1 yaitu surga Firdaus. Oh, nanti dua. Terima kasih.